Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Saya Sofiati Nur, kelas 3A, NPM 2310631040032. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Artificial Intelligence dan Data Analytics. Baik. Ini ada yang sebuah perusahaan manufaktur bearing sepeda motor memiliki jenis produk A, B, dan C. Selama 1 tahun, perusahaan ini mencatat beberapa data perusahaan yang terdiri dari data jenis cacat tertinggi yang muncul, data penyok, dan data permukaan. Saat ujian tengah semester ini, saya dapat memunculkan data di atas menggunakan kode pemrograman seperti di bawah ini. Dan setelah itu, dapat juga diperoleh data set dengan menggunakan digit lahir NPM kita. Karena NPM saya akhirnya 2, jadi saya dapat memperoleh data set 1. Setelah itu, ini ada data yang saya bikin menggunakan kode df.to. Selanjutnya ada soal, yaitu ada berapa banyak data yang diambil perusahaan berdasarkan jumlah baris, lalu kategori apa saja yang terdapat pada kolom yang ada. Ini datanya. Berdasarkan data yang telah didapatkan dengan menggunakan bahasa pemrograman pada Google Colab, maka didapatkan jumlah baris dan kolom data pada tabel dataset 1, yaitu 365,4. Kategori pada dataset 1 itu ada indeks, unimed, waktu, cacat, dan jumlah. Adapun cara yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan baris dan kolom itu seperti yang tertera di situ ya. Kita memasukkan data frame, memasukkan kode yang diberikan. Nah, kesimpulannya itu fungsi DevShape digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai dimensi data frame. Jumlah baris dan kolom hasil yang diperoleh dalam kasus ini dalam data frame memiliki 365 baris dan 4 kolom. Pada data tersebut berjumlah 364 data, di mana pada tersebut memiliki jenis cacat-cacat yang yaitu permukaan pecah, goresan, dan penyok. Selanjutnya nomor 2 itu pada tanggal berapa dan jenis cacat apa sih yang memiliki cacat harian tertinggi. Ini datanya. Data yang telah didapat dengan bahasa pemrograman pada Google Colab, maka didapatkan tanggal dan jenis cacat yang memiliki cacat harian tertinggi, yaitu permukaan pecah, di mana pada tanggal 6 bulan 1 2023 dengan jumlah 10. Jadi permukaan pecah yang memiliki jenis cacat dengan jumlah tertinggi setiap hari. Selanjutnya nomor 3 itu total jumlah cacat masing-masing jenis cacat produk yang tercatat di set data. Ini datanya. Data yang telah didapatkan dengan menggunakan bahasa pemrograman pada Google Colab, maka didapatkan total cacat dan untuk masing-masing jenis cacat produk yang tercatat adalah goresan 657, penyok 699, permukaan pecah 701. Kesimpulannya, cacat goresan yang memiliki jumlah cacat terbanyak dengan jumlah permukaan pecah 701. Keempat itu rata-rata jumlah cacat untuk masing-masing jenis cacat produk yang dicatat di set data. Ini contoh datanya. Data yang telah didapatkan dengan bahasa pemrograman pada Google Colab, data yang dapat dengan jumlah cacat masing-masing jenis cacat produk yang tercatat set data adalah goresan 657 atau 5567797, penyok 699, 5682927, permukaan pecah 701, 5653226. Kesimpulan yang didapat itu permukaan pecah yang dimiliki rata-rata jumlah cacat tertinggi dikarenakan penyok memiliki jumlah cacat 699 dan indeksnya yang sendiri itu 124, sehingga yang terdapat dari hasil rata-rata jumlah cacat pada penyok yaitu 5,68.
lebih tinggi dari goresan dan permukaan pecah. Selanjutnya itu yang kelima, standar deviasi dan jumlah cacat untuk masing-masing jenis cacat produk yang tercatat di set data. Ini contoh datanya. Data yang didapatkan dengan menggunakan bahasa pemrograman pada Google Colab yang didapat standar deviasi dan variansi jumlah cacat masing-masing produk yang tercatat, yaitu goresan variansinya itu 8691946 dan standar deviasinya itu 2948211. Untuk penyok sendiri itu variasinya 6874050. Untuk standar deviasinya 2621841. Permukaan pecah variasinya 8423485, standar deviasinya 2902324. Kesimpulannya, cacat goresan memiliki variansi dan standar deviasi tertinggi dan cacat penyok terendah. Selanjutnya yang keenam itu interval rata-rata pada jenis cacat produk dengan rata-rata cacat terbanyak. Ini contoh datanya. Data yang telah digunakan dengan menggunakan bahasa pemrograman Google Colab, maka didapatkan interval rata-rata jenis cacat produk dengan rata-rata terbanyak itu 5.133.12020902765 sampai dengan 6.169139584004835. Selanjutnya yang ketujuh itu, jika suatu perusahaan mengklaim bahwa rata-rata jumlah cacat adalah 4 pieces dan lakukan uji hipotesis dengan menguji kebenaran klaim tersebut. Ini datanya. Nah, berdasarkan data yang didapat dan menggunakan bahasa pemrograman Google Colab, maka didapatkan uji hipotetisnya, yaitu hipotesis awal yang menyatakan rata-rata jumlah cacat penyok itu 4 pieces, ternyata ditolak. Dan nilai T dihitung adalah 7.118861001116091. Nilai kritis bawahnya adalah min 1.979438855067009. Nilai kritis atas bawah yaitu 1.97943885506700895. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sebelumnya saya ada pantun dulu. Jalan-jalan ke perapatan, perginya buah bakwan, maafkan semua kekurangan karena kesempurnaan lagunya Skibabian. Mungkin itu saja cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dadah.